Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari Bapak Haji dari Indonesia yang berangkat haji ke Mekah. Dan kemudian di Mekah dia mengalami satu peristiwa yang dahsyat, mengalami akan kuasa Tuhan sehingga dia bisa percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Peristiwa apa yang dialaminya? Saksikan, dengarkan akan kesaksian ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Tahun 2010 itu ada istri saya niat untuk pergi haji. Saya diajak pergi haji. Jadi waktu itu saya daftar 2010, rencananya diberangkatkan tahun 2015. Tapi dengan kemurahan Tuhan, tapi dulu saya nggak tahu Tuhan saya itu siapa, gitu. Jadi Allah aja begitu, pokoknya Tuhan yang saya sebutkan. Jadi karena waktu itu saya diajak pergi haji sama istri saya, dan saya sebetulnya kurang tertarik untuk pergi haji itu. Tapi karena dia ya cobalah, ayo kita ke sana untuk pengalaman gitu ya. Akhirnya saya juga berangkat, cuman saya bilang, tapi saya nggak mau ikut manasik gitu. Jadi kalau pas manasik itu saya pulang ke Serang gitu. Saya kebetulan ada rumah di Serang, saya di sana itu beternak bebek, sama kambing, domba itu. Jadi setelah selesai manasik, kami kebetulan waktu itu, puji Tuhan, kepergian haji itu kita dimajukan, mestinya 2015 jadi 2014. Nah, dan itu mendapatkan haji akbar tahun itu. Haji akbar itu konon kabarnya, jadi di sana itu sama dengan pergi haji 7 kali. Jadi kalau haji biasa itu cuma 1 kali pergi haji, kalau haji akbar itu 7 kali pergi haji, jadi pahalanya 7 kali juga, seperti itu katanya. Makanya semangatnya teman-teman istri saya itu adalah pergi haji itu ke sana. Begitu saya berangkat ke haji itu dari sini, dari Indonesia, datang pertama ada di Madinah. Di Madinah saya di situ 8 hari, karena istilahnya sholat arba'in itu ada 40 rakaat. Jadi 8 hari. Pada hari ketiga itu saya, karena saya di situ kalau berdoa banyak selalu itu sholat pun pakai bahasa Indonesia, karena supaya saya mengerti begitu ya. Nah, saya berdoa, ya Tuhan ampunilah saya Tuhan, dan bimbinglah saya untuk menuju jalan yang benar, yang lurus Tuhan. Saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya kalau berdoa. Jadi saya minta dicarikan jalan yang lurus, dituntun, dan diampunilah dosa-dosa saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Nah, setelah ada di Madinah itu, 3 hari saya ada di sana, saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sambil nonton TV sama teman-teman satu barak. Jadi satu kamar itu isinya 9 orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol, nonton TV begitu ya. Terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 gitu ya, itu pada tidur. Nah, saya mau tidur itu kok mendengarkan suara audible lah gitu ya. Karena doa saya waktu mau tidur, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Nah, begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, audible tadi bunyinya adalah, ya kamu Santoso katanya. Tapi cuma suara saja yang terdengar sangat jelas. Teman-teman yang 8 itu nggak mendengarkan, udah tidur. Nah, saya
Katanya kalau kamu mau jadi imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai 8 sifat alam, begitu. Nah, saya kan kaget. Apa itu 8 sifat alam itu? Saya tanya gitu, bisa tanya jawab itu. Jadi dengan jelas bisa tanya jawab, tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya 8 sifat alam itu adalah, pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari, keempat sifat bulan, kelima sifat bintang, keenam sifat udara, ketujuh sifat air, kedelapan sifat api. Nah itu, saya dijelaskan seperti itu, lantas saya tanya, nah sifat-sifat itu bagaimana? Terus apa sifat bumi itu? Nah dijelaskan, sifat bumi itu adalah sifat yang sangat kasih, sifat yang ikhlas dan kasih. Nah seperti itu. Nah tapi begitu saya sudah mengikuti Kristus ini, saya mendengarkan lagu, ada yang di gereja itu lagu kasihmu ya Tuhan, kasihmu tiada putus tiada batasnya, yang seperti itu. Loh, berarti ini ada di kebaktian tuh ada juga ya, gitu. Setelah saya mengikuti Kristus ini. Nah, sifat yang kedua itu saya tanya, sifat bumi itu apa ya, gitu. Yang tadi sifatnya adalah kasih dan ikhlas. Itu seperti apa? Nah, saya dibilang bahwa kamu kan sudah jalan-jalan ada di Arab ini. Kamu melihat hijaunya tanah Arab sekarang ini karena tanah yang dibawa dari Indonesia, katanya gitu. Jadi tanah ini dibawa di Indonesia, tanah itu tidak minta dibalikin lagi ke Indonesia, dia ikhlas. Nah, tanah di Arab ini juga dibangun, yang sebelah sana, sebelah kanan sana, itu dibangun gedung yang bertingkat, mall, apartemen. Yang sebelah kiri dibangun untuk MKC ya, itu. Tapi dia tidak MCK, jadi tapi maaf MCK, jadi mandi cuci kakus gitu ya. Itu dia tidak marah, tanah itu ikhlas. Nah itu seperti itu. Ditanemin yang sana, tanemin singkong, tanemin padi, dia tidak akan marah, jadi ikhlas selalu. Oh iya seperti itu. Tapi ikhlas itu, ilmu ikhlas kalau ada di kepercayaan saya yang dulu, itu sangat sulit sekali, karena ikhlas itu adalah datangnya benar-benar dari Tuhan, begitu. Tapi kalau rela itu adalah dari hati kita aja sendiri, relaan. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya tanya lagi, nah sifat langit itu apa? Sifat langit itu adalah yang mengayomi gitu. Nah, ternyata saya juga membaca ada di Injil Yohanes 1 ayat 51, itu adalah seperti pengayoman juga ya. Nanti bisa dibukakan sama mengayomi itu bagaimana ya, kamu harus bisa mengayomi pada perusahaan-perusahaan kamu yang sedang kamu bangun, rintis, dan juga usaha-usaha kamu ini, juga keluarga kamu harus ayomin dengan sepenuh hati, seperti itu. Ya boleh dibacakan? Oh iya, betul. Ini adalah langit ya, langit terbuka. Nah inilah saya membaca, oh ini kok kayak yang saya dapat audible itu gitu ya, tentang langit, pengayoman, nah, itu ya. Nah lantas yang ketiganya adalah sifat matahari. Sifat matahari itu sifat yang menerangi tanpa dengan apa itu pamrih ya. Semua harus diayomin, gitu. Jangan pilih kasih begitu. Semua diterangin begitu. Nah itu juga saya membaca ada di Alkitab, itu di Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Itu juga kayaknya kok ada di situ juga gitu.
Kalau amin. Betul ya? Betul. Iya. Jadi masih ingat. Jadi waktu itu saya tanya matahari kan, setelah itu apa bedanya dengan bulan? Saya bilang gitu ya. Oh ya, maaf. Tapi begitu saya dapat tiga audible tadi, kata-kata tadi, saya bangun karena saya agak ketakutan juga ya. Kok merinding begitu, kok saya kok dapat dengar itu, teman-teman saya nggak dengar. Saya bangunkan akhirnya teman-teman saya tadi yang 8 tadi orang tadi, saya bangunkan, akhirnya ngumpul semuanya, saya bilang bahwa saya mendengarkan suara, apakah kamu tidak mendengarkan suara? Katanya tidak. Nah akhirnya ayo suara apa? Jelas sekali kok. Terus akhirnya saya ajak ke lobby, kita bicara berbincang di situ, saya jelaskan tadi ketiga tadi. Terus semuanya pada bingung juga, bagus sekali ini bisa dibuat buku ini, gitu katanya. Ya silahkan nanti coba dibikin buku. Ya udahlah ayo tidur lagi karena masih jam 1 itu dari malam. Akhirnya kami kembali lagi ke kamar di situ. Teman-teman pada tidur lagi, saya nggak bisa tidur lagi. Suara itu timbul lagi, kedengaran lagi. Nah, akhirnya saya tanya, apa bedanya bulan dengan matahari? Sama-sama punya cahaya, saya bilang gitu ya. Nah, bedanya kalau bulan itu menerangi pada yang sedang kegelapan. Jadi kamu harus bisa menerangi orang-orang yang sedang menderita kegelapan. Seperti itu. Nah, saya juga lihat juga ada di Alkitab, saya sering baca Alkitab sekarang gitu ya. Itu ada di apa ya? Yohanes juga, Yohanes 1, kalau bulan itu Matius ya. Matius 5 ayat 66. Coba kalau nggak salah itu. Matius 5 ayat 66. Iya. Jadi akhirnya saya tanya lagi tentang bintang. Bintang juga punya cahaya, tapi apa itu maknanya? Saya bilang gitu ya. Kalau bintang itu adalah memberi pencerahan. Kamu harus bisa memberi pencerahan kepada sahabat-sahabat, anak-anakmu dan pekerja-pekerja kamu. Seperti itu. Nah, setelah itu saya bangun lagi. Setelah bangun lagi, saya bangunkan lagi teman-teman itu tadi. Kayaknya dia juga agak, aduh, udah mau subuh ini katanya gitu ya. Udah jam 2. Nah, akhirnya mendengarkan juga apa yang saya katakan tadi. Dengan serius dia ditulis juga semuanya. Nah, setelah itu kembalilah tidur lagi, masuk ke kamar lagi. Di situ saya pikir sudah nggak akan berlanjut itu bicara itu, tapi dengar lagi, ya Tuhan, ini Tuhan saya atau siapa nggak ngerti ini saya. Saya berdoa lagi, ya Tuhan, kalau Tuhan memang menghendaki saya akan jadi orang yang benar, ya kan, tuntunlah saya ke jalan yang benar Tuhan, dan ini supaya bisa jadi atau berkah, kalau dulu saya berkah gitu ya bagi saya gitu dan keluarga saya. Akhirnya dilanjutkan sifat udara. Sifat udara itu apa? Sifat udara itu kamu harus bisa fleksibel begitu ya. Jadi fleksibel, kamu bisa di orang yang miskin, kamu baru harus bisa menjadi orang yang kayak orang miskin. Terus kalau ada orang yang duduk, sama-sama duduk, berdiri sama tinggi, seperti itu. Nah, saya juga pernah dengarkan, tapi lupa saya di surat apa ya, di udara itu, Pak Gembala itu bilang bahwa kalau kamu jadi orang Yahudi, kamu jangan jadi orang Yahudi. Walaupun kamu bukan orang Yahudi, tapi kamu bisa menarik orang Yahudi tadi. Kalau kamu jadi orang mana begitu. Kayaknya seperti itu, betul Bung? Ya, itu. Nah, akhirnya udah selesai itu. Buktinya apa tentang udara? Saya bilang, katanya begitu, katanya udara itu fleksibel itu ya. Coba kamu tiupkan udara tadi ke balon. Mesti bentuknya kayak balon. Kalau balonnya bulat ya bulat, balonnya bundar ya bundar. Ya. Jadi setelah itu udara itu kalau ditiupkan ke ban, mesti akan berbentuk ban. Jadi kamu harus ikuti seperti itu. Iya. Tuh. Mudah-mudahan saya bisa waktu itu ya gitu. Langsung
akhirnya dilanjut ke air. Kamu tahu apa itu maknanya air gitu kan? Saya tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan sebenarnya itu. Terus gitu. Dari 8 sifat alam tadi adalah kehidupan. Tidak ada satu orang tidak akan hidup, apapun tidak akan hidup seperti itu. Jadi semuanya itu adalah sumber kehidupan dari 8 sifat alam tadi. Nah, terus air itu apa? Sumber apa? Saya tanyakan. Air itu adalah apa ya? Kejujuran. Air itu adalah kejujuran. Coba kamu arsitek sering ada di proyek. Kalau kamu nimbang sesuatu pakai waterpass, itu mesti jujur dia. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri mesti ditimbang akan sama tingginya. Seperti itu. Juga coba kamu perhatikan gelas itu kamu isi air yang bening. Terus kamu tuangin tinta yang warnanya biru. Dia mesti akan berwarna biru, tidak berwarna merah. Dia jujur begitu. Kamu tuangin tinta yang merah, dia tidak akan bilang kuning. Pasti dia akan bilang merah. Itulah kejujuran ada di air. Oh iya dah gitu. Nah, terakhirnya api. Nah, api itu apa? Katanya api itu adalah tegas dan bijaksana. Seperti itu. Jadi kalau kamu mempergunakan api tadi dengan sewajarnya, kamu akan beruntung gitu. Tapi kalau kamu tidak wajar memakai api itu, kamu bisa menimbulkan kebakaran. Nah, itulah amarah, katanya api. Api itu adalah amarah. Nah, saya juga pernah membaca itu di Alkitab, api itu adalah simbol kejahatan. Amarah itu ada di apa ya? Kok semuanya itu kok ada yang dikatakan ke saya kok setelah saya baca di Alkitab, kok ada semuanya ya. Nah, dari situ akhirnya saya akan berpikir. Setelah saya pulang dari itu, dari Madinah, dari Madinah, saya pergi ke Mekah. Saya di Madinah itu juga, puji Tuhan, saya diberi kelancaran dengan doa saya tadi dikabulkan kan. Saya diberi kelancaran, tempat tinggal saya, hotel saya itu di depan persis Masjid Nabawi. Jadi saya tinggal turun dari hotel, keluar udah masjid gitu. Jadi tidak seperti teman-teman yang sampai naik kendaraan itu 3-4 kali. Jadi bisa 1 jam sampai 2 jam. Dia mempersiapkan mau ke masjid saja bisa dari pagi subuh itu habis sholat terus langsung berjalan. Begitu. Kalau dia mau sholat subuh itu juga udah jam 2, itu jam 1, jam 2 itu udah jalan dari hotel. Itu. Tapi saya dikasih kemudahan benar sama Tuhan saya. Waktu itu Tuhan saya, pokoknya saya Tuhan aja gitu. Belum tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Tuhan saya yang hidup itu yang mana saya belum tahu. Jadi setelah itu saya ada di Mekah, ya alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah lagi. Maaf, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, saya dapat hotel itu di depan terminal persis, jadi seperti ada di Madinah. Itu namanya Hotel Mabasjin itu ya. Jadi konon kabarnya tempat itu dulu untuk memenjarakan jin. Jadi jin-jin pada ditaruh ada di situ, dikumpulkan seperti itu katanya pemandu wisata yang ada di sana. Nah, setelah itu di situ saya 3 hari ada di Mekah. Ya, setiap harinya pada jalan ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf yang mengelilingi Ka'bah itu 7 kali, seperti itu. Terus nanti ada syar'i yang waktu itu ceritanya Siti Hajar itu punya anak Ismail yang baru kehausan, dia mencari air yang lari dari Sofa ke Marwah, lari-lari kecil. Nah itu kita ikutin juga seperti itu gitu. Nah setelah 3 hari saya ada di Mekah, saya dibawa ke Mina. Di Mina sana mempersiapkan untuk ke Arafah. Nah Arafah itu adalah hajinya itu ya 1 hari di Arafah itu, dari pagi sampai maghrib. Nah di Arafah itu
Waktu di Mina ya, waktu di Mina itu saya berdoa lagi seperti itu karena panasnya ada di Mina itu luar biasa, 52 derajat Pak, kali memang saya. Jadi saya ada di Jakarta, ada di Depok aja udah panas nggak kuat, mesti dalam rumah pakai AC. Di sana yang aduh, tendanya itu muatnya kan 500 orang ya, satu kloter. Jadi umpel-umpelan begitu, tidurnya cuma pakai tikar yang ukuran 1x2, ada di tanah begitu. Atasnya tenda. Jadi saya nggak kuat panasnya, itu pengap sekali panas, akhirnya saya pingsan. Saya pingsan ada di situ ya agak lama. Jadi waktu itu saya merasa sejuk sekali, saya ada di tempat yang sangat enak sekali, tidurnya pulas gitu, kayaknya sejuk. Saya jalan sana jalan sini tuh enak, bukan kayak itu, kayak ada di Mina begitu ya, kayak di Mekah. Jadi enak sekali gitu ya. Tapi tiba-tiba saya siuman, saya bangun gitu ya, istri saya nangis gitu. Terus orang-orang yang teman-teman saya satu tenda itu pada ngumpul ngerumunin saya, katanya mendoakan saya gitu ya, seperti itu ya. Mungkin didoakan apa saya nggak ngerti karena saya nggak ingat, nggak sadar. Tapi saya tanya sama istri saya, kenapa kamu nangis gitu ya? Istri saya malah bercanda, jadi saya nggak mau jadi janda, katanya seperti itu. Saya nggak mau jadi janda. Iya, kamu tadi udah pules banget gitu. Sedangkan panasnya kayak gini kamu tapi katanya pules banget. Ya saya karena nggak sadar aja. Nah dari situ saya setelah sadar saya merasakan panas lagi, nggak kuat lagi. Sampai saya kompres pakai air yang dikasih es itu di kepala saya, nggak kuat juga. Akhirnya saya lepas baju ikrom, saya telanjang dada. Sebetulnya nggak boleh, tapi saya kan udah nekat aja, saya buka telanjang dada aja sih. Nah, saya lepas baju ikram saya berdiri sambil jalan di depan orang-orang yang sedang berdoa itu, yang membaca Al-Quran semuanya. Saya mondar-mandir situ sambil bilang, ya Tuhanku, ampunilah Tuhanku, saya bilang gitu. Tuhan, saya nggak kuat Tuhan, tadi saya sudah pingsan, sekarang akan dikasih apa lagi Tuhan dengan seperti ini Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon turunkanlah hujan Tuhan hari ini supaya semua merasakan sejuk dengan hujan tadi Tuhan, saya bilang gitu kan. Bolak-balik saya mengucap seperti itu tadi, tiba-tiba tidak sampai 5 menit itu ada suara geledek yang kencang sekali, semua pada kaget ya, yang teman-teman ada di kemah itu. Akhirnya dengan geledek tadi langsung hujan lebat sekali, air sampai masuk ke tenda, ke dalam tenda. Nah, istri saya lari-lari keluar membuktikan karena tendanya kan ditutup ya, rapat. Keluar benar-benar hujannya lebat banget sampai masuk ke dalam. Akhirnya saya dipanggil, "Papa, ayo doa kamu dikabulkan. Ayo kita keluar hujan-hujanan." Diterima gitu ya. Akhirnya saya ikut keluar sama istri saya, hujan-hujanan situ seger sekali. Sejuk, enak. Akhirnya setelah itu saya masuk lagi, reda hujan, ya udahlah panas lagi. Nah itulah seperti itu. Nah setelah 2 hari ada di Mina, persiapan untuk ke haji tadi yang ke Arafah. Nah di Arafah sana hari Jumat, pas mau Jumatan itu sekitar jam 11 gitu ya, itu tidak ada angin sedikit pun. Daun-daun yang kecil itu aja nggak bergoyang seperti itu. Tendanya kan cuma pakai parasit ya, parasit yang tengahnya ditunjang sama bambu atau kayu, terus ditarik ke kanan kiri, depan belakang seperti itu. Jadi satu tenda parasit itu isi paling juga 4-5 orang gitu. Nah di situ saya merasa nggak kuat lagi, sampai saya keluar dari situ masuk di kamar mandi, saya guyur-guyur air terus. Begitu dipanggil sama istri saya suruh balik lagi, baju sudah kering lagi, saya duduk situ lagi, akhirnya saya bangkis yang sampai keselak-selak.
Nah, teman-teman yang sebelah-sebelah saya sampai merasa kasihan saya sampai begitu. Karena saya nggak kuat bener kan. Akhirnya saya minta kertas sama istri saya sobek-sobek, saya tulis. Itu saya, ayo mah, kita mohon lagi berdoa supaya minta angin kesejukan, saya bilang gitu. Saya tulis itu, saya kasihkan sebelah-sebelah saya. Di belakang saya, di depan saya, sama di samping kanan kiri. Saya kasih begitu dibaca, katanya, apaan ini? Berdoa kok mintanya angin. Kemarin mintanya hujan, gitu ya. Sekarang minta angin. Ya buktinya kemarin saya minta hujan juga dikabulkan. Sekarang saya minta angin. Ya mudah-mudahan doa saya dikabulkan lagi, gitu ya. Setelah saya berdoa sama istri saya juga berdoanya sama, mohon angin kesejukan. Nah, setelah selesai saya amin, itu angin datang benar. Sejuk. Nah, saya bilang sama teman-teman itu sebenarnya, nah, saya berdoa amin kan keluar lagi kan, berarti doa saya dikabulkan, saya dijamah benar sama Tuhan gitu. Nah, dari situlah saya setelah itu mulai berpikir, aduh saya dikabulkan terus, ini permohonan saya kepada Tuhan saya dikasih rezeki. Waktu di Mina itu ya saya ceritakan tadi, di Mina itu ya setelah pulang dari Arafah itu maghrib jam 6 itu kita dibawa ke Musdalifah. Di sana di Musdalifah itu sampai jam 12 malam. Di situ tidak ada tenda, tidak ada pohon, jadi padang pasir ya seperti itu. Tapi di situ banyak split, batu kecil-kecil itu, batu pecah gitu. Memang dihamparkan segitu, seluas berapa hektar dihamparkan batu-batu pecahan itu, split itu, batu koral. Itu untuk diambil, satu orang itu mengambil 21 butir. Itu untuk melempar, katanya itu kepercayaan sana, untuk melempar setan ada di Jumroh Aqobah. Jadi di sana konon kabarnya zaman Nabi dulu itu ada setannya dilemparin dengan batu. Satu hari satu orang melempar 7 kali, 7 batu. Jadi untuk 3 hari berturut-turut berarti 21. Jadi kami mengantongin batu 21 untuk balik lagi ke Mina. Jadi jam 12 malam dari Musdalifah saya pergi ke Mina. Balik lagi ke camp Mina itu. Di situ 3 hari. Hari pertama setelah pagi itu kita pergi ke Jumroh Aqobah tadi untuk melempar batu, tapi keadaan saya sakit. Kaki saya kram yang sampai tidak bisa jalan. Nah, akhirnya saya bilang sama kepala rombongan, sama teman-teman, sama istri saya tidak bisa ini ikutin untuk jumroh. Terus katanya bisa diwakilkan gitu kan. Iya dah, wakilkan saja, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak jalan pada hari itu, hari pertama. Tapi puji Tuhan, berkahnya sangat melimpah dengan doa saya tadi. Yang biasanya teman-teman saya yang ada di situ tuh sampai nggak kebagian makan minum, ya kan? Apalagi tahun 2013 itu ada kejadian bahwa untuk makan minum konsumsi ada di Mekah itu sampai kesulitan. Tapi 2014 itu sudah ada. Ternyata ya masih ada yang kekurangan waktu itu. Tapi begitu saya nunggu di situ, saya cuma nama istri saya. Ternyata ada di belakang itu, di kemah saya itu, ada satu orang yang sedang sakit juga. Itu orang PU yang tinggalnya di Pasar Jumat. Dia sampai muntah darah di situ. Kebetulan saya ada, terus dengeran huak-weknya, saya datengin, terus saya ya kerikin, saya kasih minyak angin, terus bajunya saya ganti dengan baju saya, karena penuh darah itu tadi. Nah, di situ ternyata akhirnya datanglah konsumsi. Yang konsumsi itu tadi melimpah ruah. Jadi nasi itu sebetulnya di grup saya itu cuma ada berapa ya, sekitar 100, tapi saya dapat sampai hampir 300 bungkus nasi itu. Buah-buahan, terus air aqua itu bisa 1 truk kelihatannya gitu. Banyak sekali. Sampai saya buat wudhu, buat mandi pakai air aqua.
karena kita kalau ngantri cari air wudhu itu susah sekali ngantrinya, lama sampai sudah azan sudah selesai ngantri itu belum selesai gitu. Jadi puji Tuhan saya itu berkah sekali. Makanan akhirnya saya bagi-bagikan ke sebelah-sebelah, istilahnya sekarang katanya kayak diakonia begitu. Saya bagi-bagikan aja sebelah itu, tapi dulu saya nggak tahu diakonia itu apa. Jadi pokoknya saya membagikan itu aja dah, makanan-makanan ke tetangga-tetangga sebelah. Minum, buah-buahan, buah-buahnya juga bagus, ada apel, ada apa itu sunkist, pisang begitu, jeruk, bagus-bagus sekali. Jadi gula, kopi, teh itu sampai melimpah, sampai nggak habis diminum ada di Mekah itu, sampai banyak yang dibawa pulang ke Indonesia. Nah itu berkah lah, berkat dari Tuhan itu. Nah doa saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Ya Tuhan, berterima kasih atas berkah dan rahmat karunia ya, keselamatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa saya sudah mulai seperti itu. Ya Tuhan, terima kasih dan ampunilah dosa saya, dan atas berkah rahmat karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada aku Tuhan, itu saya berdoa akhirnya. Nah akhirnya saya pulang dari itu, yang hari keduanya saya berdoa lagi untuk kesembuhan. Seketika kaki saya itu sembuh. Saya kuat berjalan sampai ke Jumroh Aqobah. 2 hari saya kuat. Nah di sana akhirnya 2 hari selesai. Akhirnya kembali lagi ke hotel ada di Mekah. Di sana melaksanakan tawaf syar'i itu ya. Nah selesai dari situ pulang. Tapi masih ada waktu lebih dari 2 minggu itu. Karena haji itu kan cuma 1 hari. Tapi kita persiapannya sampai 3 hari ada di Mina. Terus 8 hari ada di Madinah. Nah sisanya itu adalah dari 12 hari, 11 hari. Padahal kita kan 39 hari itu. Jadi masih ada 28 hari itu. Kita pergi aja kemana-mana. Jadi ke gua-gua itu, pokoknya tempat-tempat ziarah lah seperti itu. Jadi dari situ setelah selesai haji kami pulang. Sampai di rumah saya masih sakit batuk yang belum selesai. Nah di sini setelah itu saya disuruh sama istri saya, kamu harus bisa jadi imam. Pokoknya seperti itu. Saya dikasih buku panduan untuk sholat dan apa itu Al-Quran. Saya tekun sekali sampai 3 bulan lebih ya, hampir lebih 3 bulan saya siang malam membaca itu Al-Quran itu. Ya saya temukan yang itu bangsa ayat-ayat, tapi ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada di surat Maryam ya, ayat 19 itu mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak yang suci itu. Wah, ini Isa Al-Masih itu kan kalau di Kristen kan Yesus Kristus. Saya tanya juga sama itu keluarga yang Kristen itu seperti itu. Nah, terus ada lagi ada di Ali Imran itu yang ayat 45 itu Isa Al-Masih adalah Roh Allah dan Kalimatullah, adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga saya bilang gitu. Terus ada lagi, saya baca lagi, ada di surat Az-Zukhruf yang ayat 61. Itu banyak kan dibacakan sama orang-orang yang sudah diberkati sama Tuhan Yesus, yang dari Muslim bisa pindah ke Kristen. Banyak yang membaca itu. Karena ada di surat Az-Zukhruf itu menyatakan berbunyi seperti ini. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Maka daripada itu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan ikutlah aku untuk menuju jalan yang lurus. Nah itu seperti itu. Nah saya juga membaca juga ada di surat, ada di Alkitab ya Pak, yaitu jalan lurus itu di apa ya? Yohanes 14 ayat 6 ya, Bung Franky.
Betul sekali, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya. Iya. Nah, itu saya juga membaca, kok ada juga ternyata di sini. Nah, dari situ setelah saya ada di ini, Pak, ada di Indonesia ini, karena saya banyak menyangkal Tuhan, mungkin seperti itu ya. Karena saya belum tahu Tuhan saya yang benar itu yang mana, yang membawa saya ke jalan yang lurus itu yang mana, kan gitu ya. Saya banyak menyangkalnya. Akhirnya saya dapat musibah, saya dapat sakit pada tahun 2018. Itu saya kena serangan stroke berat. Jadi pecah pembuluh darah yang di kepala sini, sebelah kiri. Di otak saya itu pecah pembuluh darahnya. Sudah selebar ini, lubang segini nih. Yang titik-titik paku-paku itu ada 11. Jadi saya sudah nggak sadar. Nah, stroke itu akhirnya saya 3 bulan seperti bayi yang tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Sekarang ini alhamdulillah saya bisa bicara lancar, bisa bersaksi ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi waktu 3 bulan itu seperti bayi, ngomong nggak bisa, bergerak, menggerakkan tangan aja nggak bisa. Jadi setelah 3 bulan itu mulai saya bisa menggerakkan tangan kanan. Akhirnya karena kalau saya belum bisa bicara, tangan saya kanan diikat dengan lonceng sama istri saya. Kalau perlu saya tarik loncengnya bunyi kling 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 kling, berarti saya minta apa dikasih, seperti itu ya. Alhamdulillah saya bisa mulai dari sedikit-sedikit terapi, akhirnya sampai sekitar ya bisa 1 tahun lah gitu. Saya bisa pulih, bisa berjalan, ya pun berjalannya dengan terapi dengan pelan-pelan, menggerakkan tangan, kaki, semua bicara sudah mulai bisa agak lancar, tapi mulut saya masih menyong, sampai sekarang masih miring ya mulut saya. Gigi juga sudah berubah sekali semuanya. Hidung saya ini bengkok, patah, gitu dengan stroke itu tadi. Nah, sampai sekarang tangan saya yang kiri belum bisa normal. Jadi saya belum bisa megang yang fokus dengan tangan kiri saya ini. Jadi kalau saya akan menunjuk itu tangan saya kiri saya itu seperti ini, belum bisa. Kalau saya mau menjepit begini, kalau tangan kiri mesti ini satu, ini yang dua ini sudah melengker gini. Ini dibuka nggak bisa ini. Ini harus dibeginikan. Nah ini baru kebuka. Nah itulah keadaan saya. Tapi ya puji Tuhan, saya sudah bisa seperti ini. Kata dokter, ini sudah luar biasa. Katanya ini Tuhan sudah luar biasa. Tidak ada yang sampai bisa normal 100%. Seperti itu. Sampai kemarin dokter jantung saya itu memperagakan sampai ikut miring-miring begitu, tangannya diginikan gitu ya. Bapak tahu kan, orang stroke biasanya tangannya sampai begitu ditarik, jalannya itu buka mulutnya aja susah gitu. Nah dari situ setelah saya sembuh, saya kena lagi serangan, jadi itulah saatnya saya terserang batu empedu. Yang besarnya batu empedu itu sudah sebesar biji melinju. Bung Franky tahu melinju? Iya. Tahu ya. Kira-kira 1 kali 2 cm ya itu. Sampai 3 cm gitu. Nah itu ada 2 biji yang ada sini. Jadi sakitnya luar biasa. Nah itu saya dirawat 11 hari ada di RSUD Pasar Minggu. Di RSUD Pasar Minggu itu saya sudah nggak kuat ya 11 hari itu. Saya tidak bisa tidur dengan telentang. Saya 11 hari itu tidurnya ada di kursi roda. Karena saya sudah dibelikan kursi roda sama istri saya. Waktu saya stroke, jadi saya bawa ke rumah sakit. Di situ saya tidur duduk di kursi roda. Jadi seperti itu dalam 11 hari. Badan saya bengkak-bengkak. Bengkaknya bengkak keras gitu. Nah itu dokter belum bisa mendiagnosa itu apa penyakit saya itu. Tuh. Setelah itu saya nggak kuat, napas saya aja sampai begitu pakai oksigen aja sampai nonstop, udah nggak bisa tidur gitu ya. Kencingnya susah kali juga. Nah akhirnya
diagnosanya sudah ketemu bahwa saya itu kena batu empedu, seperti itu katanya. Makanya terus bengkak saya itu karena bukan jantung, paru-paru saya kerendam air, itu katanya. Jadi airnya tidak lancar untuk keluarnya. Nah, lantas saya itu pingsan ada di situ, ada di rumah sakit itu. Saya nggak merasakan apa-apa, kayak mimpi begitu lagi saya. Saya mimpi ada di situ itu ya. Saya ketemu sama orang-orang yang seperti pakai jas hujan itu hitam-hitam, yang ujungnya sini ini topinya itu lancip gitu kan, jas hujan itu banyak sekali, kayaknya ribuan orang lah, berjejer baris gitu, dari jauh itu udah kelihatan rame-rame ya. Saya nggak tahu dari mana gitu, rasanya namanya mimpi ya. Itu mimpi ini akhirnya jadi kenyataan gitu. Nah, saya ketemu sama dia karena saya itu kesasar mau kemana, arah saya nggak ngerti dalam mimpi itu. Saya akhirnya ikut dia jalan-jalan gitu, mengikuti jalan di pinggir dia itu aja. Tapi saya nggak kenal satupun, nggak ada yang kenal, dan saya tidak disapa dengan orang-orang itu. Seperti itu. Akhirnya sampai di persimpangan jalan, dia belok ke kiri, saya ngikut belok ke kiri, kira-kira saya dapat 10 meter gitu ya. Saya dipanggil sama orang yang saya tidak tahu siapa orangnya. Panggilannya adalah, "Nak, marilah ke sini, jangan ikut mereka, ikutlah aku ke sini," begitu. Dengeran jelas, saya membalikkan badan, saya cari, orangnya nggak ada. Saya panggil-panggil, "Bapak, Bapak," gitu ya. Saya sambil lari, kelihatan satu bayangan itu naik ke atas gitu kan. Saya ikutin sambil teriak-teriak, "Bapak-bapak," itu ternyata saya ngigo ya. Jadi istri saya membangunkan saya. Nah, saya waktu baru ngigo itu ternyata saya baru diangkat sama suster dipindahkan supaya tidurnya bisa enak begitu ya. Itu diangkat sama istri saya, sama suster saya. Itu saya teriak-teriak, "Bapak-bapak," itu. Nyari-nyari, sampai di atas saya lelah sekali, dah nggak bisa jalan. Di situ ada pohon yang rindang sekali. Sangat sejuk, rumputnya hijau, enak. Nah, di bawah sana ada lautan yang enak, jernih, dan ada pelangi. Gitu ya. Saya di situ ya istirahat, nyender di pohon itu, tapi bapak saya panggilin bapak saya pikir bapak saya yang sudah meninggal ya, gitu. Tapi nggak ketemu. Nah, terus saya kedengaran suara tangisan, sambil teriak-teriak juga, "Papa, Papa," begitu ya. Itu di atas, yang orang jalan tadi ke atas, ke belok ke kiri, saya kan belok ke kanan. Jadi dia belok ke kiri, naik itu di atas, kayaknya tebing tinggi gitu ya, dengan suara, "Papa, Papa, jangan tinggalkan aku nggak mau ditinggal sendiri," gitu katanya. Itu istri saya nangis begitu. Nah, dari situ saya bilang, "Aku di sini nih, Mah, aku di sini." Tapi istri saya juga nggak tahu itu. Terus dia juga, "Ini aku di sini." Saya ternyata ada di pangkuan dia. Nah, waktu sebelum saya sakit, saya pulang dari haji itu ya, itu ada teman saya yang mengirimin lagu, namanya Pak Yopi, Chinese itu ya. Itu orang Kristen. Nah, itu ngirimin lagu, saya juga nggak tahu lagu ini itu bagus. Lagunya "Indah Rencanamu Tuhan." Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, gitu ya lagunya. Seperti itu. Walaupun ku tak tahu, itu seperti itu. Nah, akhirnya nyanyian ini kok bagus ya, Mah. Istri saya juga senang sekali nyanyi itu. Waktu itu saya kalau ke Serang, ke Pandeglang itu, nyanyi lagu itu terus saja. Seneng, kayaknya enak sekali dengernya. Jadi kita merasakan nyaman sekali gitu asal nyanyi lagu itu. Tapi saya tidak tahu itu lagu-lagu Kristen ya, lagu rohani Kristen itu saya nggak tahu. Nah, terus lagi saya di TV saya mendengarkan waktu Natalan itu
Pak Wiranto menyanyi lagu apa ya? Apa? Bagi Tuhan yang tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Itu lagunya. Nah itulah yang jadi favorit saya dengan istri saya di situ. Nah waktu saya sebelum siuman itu, saya ada di pangku sama istri saya, kepala saya. Itu di pangkuan istri saya sambil nangis, sambil nyanyi itu. Nah saya dengar lagu itu, saya akhirnya bangun. Terus saya dibilang sama istri saya, Pak ini saya gitu sambil nangis. Terus akhirnya saya sadar, saya bisa melihat istri saya peluk istri saya dan ya, sambil nangis berduaan lah gitu. Saya ceritakan saya mimpi seperti itu. Nah akhirnya suster datang pagi-pagi. Suster bilang, Bapak ini diagnosa dokter bahwa Bapak kena batu empedu. Jadi besok Bapak harus dioperasi seperti itu. Jadi mulai nanti jam 9 malam Bapak harus puasa gitu. Sampai besok dioperasi. Nah, setelah itu saya puasa sampai pagi itu ya. Nah, pagi itu suster datang lagi. Pak, nanti jam 9 itu Bapak mau dioperasi gitu kan ya. Nah, mau dioperasi ini biasanya di sini ada yang mendoakan seperti itu. Oh iya, bagus gitu ya kan saya bilang itu. Nah, Bapak mau didoakan sama ustadz atau pendeta, seperti itu tanyanya. Wah, saya bilang begini dengan spontan karena dalam pikiran saya di benak saya ya, saya setiap saat berdoa didoakan sama ustadz. Waktu saya sakit di situ juga ada ustadz yang datang. Saya didoakan dengan bahasa Arab yang saya tidak mengerti artinya. Seperti itu kan doanya itu. Dengan bahasa Arab saya nggak ngerti artinya. Ya cuman amin-amin saja kan. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya, Mah kalau saya minta didoakan dengan pendeta gimana ya Mah? Biar ngerti kalau pendeta kan bahasanya Indonesia. Kalau itu kan ya nggak apa-apa gitu. Istri saya, wah dah senang sekali. Alhamdulillah istri saya juga menyetujuin. Akhirnya saya bilang sama suster itu, saya minta didoakan sama pendeta begitu ya. Nah susternya keluar, nggak lama kemudian kira-kira adalah ya setengah jam atau berapa jam kali ya. Itu kembali lagi, Pak, Bapak tadi minta didoakan sama pendeta ya Pak. Iya sus, apa gitu. Kemungkinan suster ngelihat biodata saya atau KTP saya itu kan, saya kan tercantum agama saya Islam. Mungkin suster saya bingung nih, ini Bapak ini Islam kok minta didoakan sama pendeta, begitu. Nah, saya bilang benar kok sus, begitu ya. Setelah itulah nggak lama kemudian datanglah 2 pendeta ibu-ibu, namanya pendetanya lupa saya, Ibu Yohana atau siapa begitu ya, itu gerejanya ada di Fatmawati. Nah, setelah didoakan pendeta itu tadi saya mengerti, waduh, enak banget ini doakan pendeta dalam hati saya ya. Saya mengerti apa yang diucapkan gitu ya. Dia sangat memuji sama Tuhan dan dia sangat mendoakan saya dengan supaya dipulihkan kesehatan saya, disembuhkan, dibuanglah penyakitnya. Dan segitunya saya tahu. Jadi sangat menyentuh sekali di hati saya waktu doanya itu. Saya mengatakan amin terus saja. Nah setelah itu selesai doanya amin gitu ya. Tapi saya minta satu lagu yang saya ingat itu adalah lagunya Pak Wiranto tadi yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya bernyanyi berempat sama 2 pendeta tadi, saya dan istri saya. Setelah selesai itu pendeta mau pulang, saya ditanya, Bapak gerejanya di mana gitu ya. Saya bilang, Bu, saya ini Islam Muslim gitu ya. Pendeta itu
takut sekali, dengan pucat sekali. Waduh Pak, maaf saya Pak ya, maaf, benar-benar maaf. Semuanya sampai hampir nyium tangan saya. Maafnya itu tadi ya. Karena salah kamar Bapak, tapi Bapak kenapa iya mengiyain aja gitu ya. Iya ini Ibu, ini permintaan saya. Walaupun saya muslim, tapi ini yang minta didoakan oleh pendeta itu saya, Bu. Jadi Ibu jangan usah khawatir. Saya sangat berterima kasih di doaan Ibu yang sangat tulus dan memberkati saya. Dulu saya tidak bilang memberkati ya, apa ya? Lupa saya. Nah, seperti itu. Pokoknya saya senang sekali. Saya terharu sekali dengan doanya Ibu, saya bilang gitu. Akhirnya ya itulah, saya dikasih alamat, nanti boleh nggak Ibu saya nanti main ke gereja Ibu? Wah, dengan sukacita, katanya seperti itu. Saya juga baru mendengarkan bahasa sukacita yaitu tadi. Nah, akhirnya setelah saya sembuh, tapi sampai sekarang saya belum ada waktu untuk berkunjung ada ke gereja di Fatmawati itu. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu saya dikasih kesehatan sama Tuhan, saya bisa berkunjung ke gereja Fatmawati itu. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu, saya berpikir terus saja, gimana ya ini ya. Tuhan itu siapa yang benar, saya seperti itu. Saya bilang sama istri saya, udahlah kalau percaya itu ya percaya aja, kan gitu ya. Kita kan memang kepercayaan itu tidak bisa untuk dipaksakan, gitu kan. Akhirnya saya terus belajar membaca Al-Quran aja terus ya. Tapi kok Al-Quran ini banyak sekali menceritakan tentang Isa Al-Masih, yang kebenaran, yang sebagai cahaya, dan bicaranya itu adalah mengandung kebenaran, ada seperti itu. Jadi banyak sekali itu ya. Akhirnya saya, cobalah saya mau cari Alkitab. Akhirnya saya dapatkan Alkitab, saya baca juga di situ. Nah itulah ada kemiripan, nah gitu. Ya ada kemiripan, tapi ya ada yang tidak mirip banyak juga, gitu ya. Kalau kita pelajarin itu, jadi kejadian itu tentang Hawa itu juga nggak mirip, tentang Abraham itu juga tidak mirip karena anaknya yang dikorbankan itu Ismail kalau di kami dulu, tapi sekarang ternyata Ishak kan gitu ya. Nah, ada juga Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma, tapi kalau di Kristen kan Isa Al-Masih lahirnya di kandang domba. Nah, itulah. Jadi pikiran saya juga ini akhirnya saya galau lagi nih kayak gini nih. Mana yang benar gitu kan ya. Coba mah waktu itu di bulan apa ya, bulan Oktober kira-kira gitu ya. Saya punya apa itu nazar, apa ya istilahnya, janji, keinginan. Saya kalau sembuh ini nanti, karena saya ya Pak, didoakan nama pendeta itu tadi, akhirnya batu empedu saya ini, puji Tuhan, tidak dioperasi lagi, sampai sekarang ini saya sehat. Puji Tuhan ya, Bung Prengki. Puji Tuhan. Benar-benar. Puji Tuhan, benar-benar. Jadi saya tidak dioperasi batu empedunya, padahal batu empedu itu tidak bisa diambil dengan laser, harus dioperasi di bedah perutnya, sekitar 10 cm. Itu kata dokter. Jadi saya bersyukur sekali saya sekarang bisa merasakan bahwa batu empedu saya tidak terasa sakit seperti itu. Kemarin dicek sama dokter di laboratorium sudah mengecil seperti itu. Jadi setelah itu saya bilang sama istri saya, nanti ulang tahun saya di bulan Juni tanggal 9, genap di usia saya yang 65 tahun, saya akan mengikut Yesus pergi ke gereja, saya bilang gitu. Niat saya sudah, tekad saya sudah, kayaknya sudah bulat gitu ya, gitu. Tapi nanti saya diantar ya Mas, saya bilang gitu. Tapi istri saya bilang itu, iya, saya mau nganter, tapi saya nggak ikut masuk ke gereja gitu ya. Nah, begitu sekitar tanggal-tanggal awal
awal bulan itu tinggal 1 gitu ya, hari Minggunya itu tanggal berapa lupa. Saya mulai cari-cari sebelum hari Minggu, saya cari-cari gereja di Depok. Di mana gereja gitu ya. Oh, ada di sini ada gereja, sini ada gereja. Setelah hari Minggunya, saya datang ke situ dengan pagi-pagi, saya sudah datang mulai jam 7 lah ya. Jam 7 saya sudah datang ke gereja 1 ini. Mau turun saya, ada satpamnya. Terus saya ragu-ragu, nggak jadi turun. Jangan-jangan nanti dimintain KTP-nya, kan saya belum tahu bagaimana cara di gereja kan gitu ya. Jadi dimintain KTP-nya, KTP saya Kristen, nanti saya dikira ke teroris lagi, bikin heboh lagi gitu ya. KTP saya kan Islam ya waktu itu, sampai sekarang juga masih Islam. Jadi saya naik mobil lagi, antar lagi, pindah ke gereja lagi, lihat ya berkerumun orang di situ, ada satpam dan segalanya, nggak jadi lagi. Akhirnya balik lagi ke rumah. Minggu kemudian begitu lagi. Nggak berani saya. Nggak berani, masih takut pokoknya. Karena KTP saya masih Islam. Itu ya. Nah, istri saya juga cuman ada di mobil aja, karena yang bawa mobilnya kan istri saya. Saya sekarang tidak bisa nyupir. Jadi yang membawa mobil istri saya kemana-mana. Itu. Tapi ya puji Tuhan, istri saya akhirnya mau mengikuti saya. Saya mendapatkan jiwa satu ya, dengan usia saya ibaratnya saya masih PAUD ya, karena belum sampai 3 tahun. Jadi saya mengikuti Tuhan Yesus itu masih PAUD ibaratnya. Jadi saya bisa menjangkau istri saya aja, puji Tuhan sekali dah, alhamdulillah sekali. Benar-benar istri saya mau, awalnya juga nggak mau masuk gereja, tapi akhirnya dia kasihan saya jalannya aja masih belum lempeng lah gitulah istilahnya orang Betawi. Jadi belum lurus jalannya, masih, karena kan saya stroke ini kan jalannya belum gitu normal. Jadi akhirnya masih pakai kursi roda kan saya kemana-mana. Jadi akhirnya istri saya nuntun saya, mau, ayo mah masuk. Tadinya mau nuntun sampai di pintu gedung aja, gedung gereja. Tapi mungkin lihat saya kasihan, akhirnya ikut duduk situ. Nah, di situ saya disambut dengan Bapak Pendeta Indra Manalo MTH. Disambut dengan sukacita dia. Terus akhirnya saya diperkenalkan, terus saya diajak setelah selesai ibadah, saya juga, wah, ibadah seperti ini. Saya berdua misi saya juga pokoknya suruh berdiri. Kalau duduk. Selama saya di gereja itu, kok lagu yang saya dengung-dengungkan itu kok nggak pernah dinyanyikan ada di gereja ya, Mas, saya bilang gitu. Jangan-jangan memang itu bukan lagu lagu Kristen gitu ya. Sampai berbulan-bulan itu, bahkan sampai sekarang ini kok udah hampir 3 tahun tidak diucapkan itu lagu itu gitu loh, nggak dinyanyikan. Saya pikir juga bukan lagu gereja. Ternyata berapa hari minggu yang lalu itu dilakukan yang bagi Tuhan yang tak ada mustahil, bagi Tuhan yang tak mungkin, itu dilakukan, di situ dinyanyikan. Nah, di situ. Jadi pada titiknya saya dengan didoakan oleh pendeta tadi, itulah mulai saya tertarik untuk menjadi murid Kristus. Nah, itu. Nah, setelah Pak Pendeta tadi mendengarkan cerita saya tadi, tapi saya tidak bersaksi. Saya bersaksi itu baru ada di sini karena saya mendengarkan selalu di ini Miracle TV ini. Saya nyetel hampir setiap ada tayangan, saya mesti nyetel ini kan di Miracle TV ini. Ya, saya sangat bersuka cita. Terus saya bisa menghubungi saya bisa masuk ada di live streaming ini, di Zoom ini. Puji Tuhan, saya bisa bersaksi dengan apa yang telah saya alamin, telah saya temukan ada di
Mekah pada waktu saya pergi haji dan waktu pada saya sakit yang didoakan oleh ibu pendeta itu. Dan akhirnya saya ikut Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Dan saya sudah, walaupun saya baru PAUD, tapi saya sudah bisa menjangkau jiwa. Jadi satu istri saya, kedua adalah teman saya, ada satu lagi teman saya yang orang yang dari daerah Jawa Timur, saya yang keras sekali tadinya. Tapi dengan saya dekatin terus dengan firman-firman Tuhan yang saya alunkan di situ, saya katakan, akhirnya dia ikut juga. Dan sekarang juga ikut ada di gereja Roti Hidup ini yang saya ikut situ. Jadi saya ada di Serang di Banten itu juga saya banyak menjangkau jiwa ya. Ya kalau dihitung adalah 10 gitu ada. Jadi orang-orang Banten itu kan fanatik sekali. Di Pandeglang itu tidak ada gereja. Kalau di Serang ada gereja 2 atau gimana itu. Tapi saya juga belum pernah. Saya ada di Serang itu sudah 11 tahun. Tapi sebenarnya di situ karena saya ikut Kristus itu kan baru PAUD. Jadi saya belum pernah gereja sana. Bagaimana saya baru satu gereja ada di situ. Nah, waktu di Serang itu kebetulan pandemi itu. Jadi saya 2 tahun ada di Serang itu nggak pulang-pulang ke Depok. Pas pandemi anak-anak saya katanya papa nggak usah pulang, udah di sana aja. Apa yang diingin papa memakan kirim dari Depok gitu. Nah akhirnya saya ada di Serang berternak bebek sama domba. Itulah. Jadi gembala domba. Disitulah Pak Franky. Jadi ya. Setelah itu ya saya waktunya masih ada ya Pak Franky. Masih ada Pak. Saya dengan senang mendengarnya ini Pak. Dengan semangat. Silakan. Saya waktu ketemu itu ya, ketemu sama orang-orang yang hitam-hitam itu, yang pakai jubah hitam, terus kerudungnya atas itu yang mengerucut itu kayak jas hujan itu. Itulah saya kan dipanggil, marilah nak gitu, kesini nak, mari kesini nak, jangan ikut mereka, ikutlah aku. Nah setelah saya cari bapak-bapak gitu ya, kok nggak ketemu itu. Ternyata saya juga membaca di Alkitab ya, di Injil itu ada di di Matius 11 ayat 28 ya, Bung Franky ya. Marilah kepadaku yang letih dan lesu. Betul. Aku dan yang berbeban berat, kalau nggak salah seperti itu ya. Aku akan memberi kelegaan padamu. Iya nggak? Amin. Ya, betul ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Dah, betul. Puji Tuhan, saya masih ingat. Nah, itulah Pak. Itu juga, ini berarti waktu itu ya, ini Tuhan saya emang benar-benar Tuhan Yesus kalau gitu. Nah, akhirnya saya ngajak istri saya itu, tapi ya sampai sekarang anak saya bertiga belum bisa mengikuti saya. Seperti itu. Tapi saya sudah menjangkau jiwa dari sahabat-sahabat teman-teman saya di luar sana, tapi anak saya belum bisa. Tapi saya juga berpikir gini, Bapak Saifuddin Ibrahim aja orang yang sudah didengkotnya di Muslim, itu juga tidak bisa mengambil anaknya, 3 anaknya itu kan sampai sekarang. Kalau anaknya Pak Saifuddin Ibrahim itu kan malah menentang sekali. Tapi kalau anak saya ini patuh-patuh sekali. Tapi ada satu anak ini yang Prita namanya, itu sudah mulai ya agak dekat begitu ya, agak dekat seperti itu. Ada satu yang sudah agak mendekat begitu ke saya. Ya, mohon topang doanya aja sama Bung Franky supaya nanti anak-anak saya dan cucu saya bisa mengikuti jejak saya untuk jadi murid-murid Kristus. Nah, ada di Gereja Roti Hidup ini, gembala saya, karena saya itu mendapatkan spesies baru TikTok tadi, bebek dan intok, itik dan intok, persilangan itu tadi. Gembala saya memberi nama TikTok itu perpanjangannya adalah T
T-nya itu Tuhan, I itu K-nya Kristus. Tuhan itulah Kristus. Toknya tiap orang aku injili itu. Tiap orang ku injilin, itu toknya. Jadi TikTok itu Tuhan ialah Kristus, tiap orang ku injili. Itu. Nah, puji Tuhan akhirnya dengan Amin. TikTok itu saya bisa menginjil. Yaitu walaupun saya menginjilnya dengan cara saya, dengan cara Islam ya, Al-Quran gitu. Karena di daerah Banten itu sangat sensitif ya, orangnya masih fanatik sekali. Sampai gereja aja nggak ada kan seperti itu ya di Pandeglang itu. Jadi kalau saya pakai istilahnya is gitu ya, mesti langsung dijawab. Kalau yes ya, saya bilang yes itu mesti dia langsung no gitu. Tapi kalau saya is okay gitu, maksud saya yes itu Yesus, itu mesti dia no, tidak akan terima, mesti lari dia pergi. Tapi kalau saya is Isa, dia akan yes malah gitu, oke. Makanya saya selalu pakai is, tidak pakai yes. Untuk cara saya memberitakan Injil ini. Tapi banyak yang saya beritakan itu tadi, nanti setelah itu kayak hari ini tadi saya memberitakan Kristus itu kepada tukang saya. Kebetulan saya punya tukang ada di sini 2. Jadi tadi sudah saya bilangin seperti itu. Kalau Isa Al-Masih akhirnya dia tanya, Pak, kalau Isa Al-Masih itu di Kristen Yesus ya? Nah, itulah jawaban itu, yang pertanyaan itu yang saya tunggu. Biasanya seperti itu. Jadi orang-orang Muslim itu banyak yang tahu sebenarnya kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Cuman ada di Islam adalah nabi. Tapi nabi yang paling mulia itu adalah Isa Al-Masih. Itu menurut kepercayaan orang Muslim ya, saya dulu. Tapi ternyata saya sekarang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah. Sekarang saya mengikuti Kristus dan menjadi murid Kristus. Semoga anak cucu saya nanti bisa mengikuti dan tahu dengan kebenaran jalan yang benar. Nah, seperti itu. Karena ada di itu tadilah, akulah jalan yang gimana ya? Yang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Iya, Bung Franky ya. Iya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi itulah, itu seperti ada di Asyugrup ayat 61. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu. Sirotol mustaqim, ihdina sirotol mustaqim. Itu kalau itu. Tunjukilah aku pada jalan yang lurus gitu maksudnya. Jadi seperti itulah. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya akan bersaksi sesuai dengan apa yang telah saya alami. Nama saya lengkapnya Santoso Jaluwahono. Usia saya kalau ada di gereja paling muda, jadi 68 tahun. Saya di gereja dipanggilnya Pak D. Ada di rumah juga panggilnya Pak D. Gitu. Kalau di rumah sama di Serang saya dipanggilnya Pak Haji. Jadi karena tadinya saya juga emang sudah pergi haji gitu ya. Jadi waktu itu saya lahir ada di Solo, dari Solo. Tahun 1954. Gitu. Nah, saya waktu itu usia 11 tahun baru lulus kelas 6, itu orang tua saya, papa saya meninggal. Jadi
saya 8 bersaudara, laki 4, perempuan 4. Begitu juga istri saya juga 8 bersaudara sama, laki 4, perempuan 4 juga. Emang sama, kayak jodoh sekali. Nah, waktu ditinggal sama papa saya, itu ibu kayaknya karena penghasilan juga minim ya, anak-anaknya banyak dititipin ke saudara-saudaranya ibu, saudara-saudara bapak. Kebetulan saya dititipkan ke saudara bapak, paman saya, yang ada di desa. Paman saya petani, seorang petani. Di sana ya pada umumnya dulu di sana itu masih mengikut kepercayaan gitu ya. Jadi saudara, kepercayaan ada di Jawa sana. Jadi kalau ada lebaran itu, nanti sebelum lebaran itu ada sesaji ada di meja itu, makanan-makanan katanya sama leluhur yang sudah meninggal itu senangnya apa gitu. Kalau makanannya apa itu disediakan semuanya. Nanti bisa dimakan kalau pagi hari gitu, pas lebarannya. Nah, jadi kepercayaan di sana itu karena saya dari kecil 11 tahun, jadi mengikuti Pak Lik saya tadi. Cuman status agamanya adalah Islam. Tapi Islamnya ya Islam, ada yang bilang Islam apa ya, abangan begitu. Seperti itu. Nah, terus selesai saya sekolah SMA, jadi saya terus diajak sama kakak saya, kakak sepupu saya, di Jakarta, tepatnya ada di Tanjung Priok, di Sunter. Di situ saya ya mencari pekerjaan, gitu kan, karena ya terhitung saya orang yang tidak mampu gitu. Waktu sekolah SMA aja sana saya juga cari uang sendiri untuk biaya sekolah, kan seperti itu. Jadi di Jakarta di sini saya membantu kakak saya yang ada di Jakarta, tapi sambil mencari-cari pekerjaan, saya melamar gitu. Akhirnya saya diterima waktu itu ada di Fakultas Kedokteran Gigi Salimba, UI. Nah, di situ saya jadi driver, jadi sopir. Karena saya kebetulan dari Solo sana sudah punya SIM A. Dan saya punya keahlian untuk jadi montir. Jadi saya menurunkan memperbaiki mobil, mesin-mesin mobil itu apa saja mobilnya, saya bisa. Sampai sekarang juga saya bisa, gitu ya. Ya, saya juga pernah di sini di Depok ini saya punya kendaraan minibus Miniarta itu ada 3. Jadi tidak pakai montir, saya kerjakan sendiri. Jadi dari keahlian saya yang di sana itu saya bisa menjadi bekal saya ada di Jakarta. Nah, di Jakarta saya selama di sini saya melamar-lamar itu juga, terus akhirnya saya ditawarin untuk kuliah sama dokter gigi yang saya itu. Nah, saya memilih kuliah waktu itu ada di arsitek, begitu. Nah, terus sampai itu saya selesai, terus saya bekerja ada di perusahaan kontraktor. Terus saya berpikir saya bekerja sampai berapa tahun 76 sampai 78. Akhirnya puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan akan kesaksian dari Bapak Haji yang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, berangkat haji untuk menunaikan akan ibadahnya, tetapi justru di dalam situasi menunaikan akan ibadah haji, Tuhan Yesus menyatakan akan kuasanya, menyatakan akan kemurahannya, supaya setiap orang yang jauh dari Tuhan, bahkan yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi, dia dipanggil untuk menjadi dekat. Dia dipanggil untuk boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kedahsyatan kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan memberikan akan kasih karunia-Nya kepada seseorang,
maka orang tersebut tidak mungkin bisa menolaknya. Yang bisa dilakukannya adalah untuk berusaha mengenal akan Tuhan yang berkuasa itu, sehingga dengan pengenalannya kemudian dia boleh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur akan kuasa Tuhan yang boleh terus bekerja, yang boleh terus melawat dan boleh terus memanggil orang-orang untuk datang kepada Dia, untuk boleh menyembah kepada Dia, dan untuk setia kepada Dia sampai selama-lamanya. Kiranya video kesaksian ini menjadi berkat tersendiri bagi teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati.